Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Syekhuna, semua kita yang hadir, yang menyimak, para pendengar radio dari Bandung, Bogor, Cirebon, dan juga para santri setelah jamaah, khususnya saya, semua dapat keberkahan dari beliau sebagai ulama sepuh, guru kita, orang kita semua, dalam menyampaikan pembahasan tentang bagaimana cara bertakwa, dan kemudian di akhir kita benar-benar pulang dari majelis ini membawa oleh ketakwaan. Para pendengar sekalian dan hadirin, kalau kita kembali pada Al-Quran, kita akan menemukan penjelasan satu hakikat takwa apa, dan tadi alhamdulillah kita sudah dapat penjelasannya. Kita juga akan mendapatkan penjelasan apa keuntungannya bertakwa. Tadi yang dengan sangat menggiurkan bagi kita sudah kita simak. Nah, di dalam Al-Quran juga kita akan menemukan, lalu timbul pertanyaan, bagaimana dong caranya bertakwa? Setelah kita tahu hakikatnya, setelah kita tahu manfaatnya, tinggal satu pertanyaan lagi, terus gimana caranya? Saya ingin dapat keuntungan tadi gitu kan, tapi caranya gimana? Nah, untuk menelusuri bagaimana Al-Quran membimbing kita tentang cara bertakwa, kita bisa melihat dua pola ayat Al-Quran. Pertama, ada ayat Al-Quran yang secara jelas menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Misalnya, apakah setelah kata al-muttaqin, lalu di ayat berikutnya atau di ayat yang sama disebutkan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri tersebut adalah petunjuk bagi kita tentang bagaimana cara bertakwa. Jadi kalau mau takwa, wujudkan, miliki, lakukan ciri-ciri itu. Yang kedua, ada ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kata para ulama, kalau ada la'alla yang biasanya adalah litaraji, untuk harapan yang optimistis, maka kalau Allah yang menyampaikan itu litahqiq, sesuatu yang pasti. Artinya, maka kalau ada kalimat di dalam Al-Quran akhirannya la'allakum tattaqun, itu adalah petunjuk tentang cara bertakwa yang udah digaransikan Allah. Nah, dalam majelis ini kita coba mulai dari kalimat la'allakum tattaqun. Ini ada lebih kurang 6 ayat yang berakhiran la'allakum tattaqun. Satu di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 63, di ujungnya Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi informasi yang sangat akurat tentang bagaimana cara bertakwa. Menurut ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah, genggamlah, peganglah ajaran Quran yang telah kami berikan kepadamu biquwwatin. Biquwwatin dua bijuhdin, wanah dengan kesungguhan. Jadi pegang, ambil, genggam dengan sungguh-sungguh, wal guru mafi, dan pahami, ingat, pelajari. Maka la'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa. Nah, dari ayat ini berarti cara bertakwa yang sangat diajarkan, direkomendasikan Al-Quran adalah memahami Al-Quran. Berarti takwa itu harus diawali dari belajar terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap semua ajaran-ajaran Islam, harus diawali dari pemahaman. Tidak mungkin orang akan takwa kalau nggak mau belajar. Tidak mungkin orang akan takwa kalau nggak paham Quran. Ketakwaan itu adalah buah ilmu, ketakwaan itu adalah buahnya belajar. Maka untuk meraih tadi keuntungan-keuntungan yang menggiurkan dari ketakwaan adalah kita sungguh-sungguh pelajari Al-Quran. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, maka dia tadi akan menemukan langkah kedua, akan menemukan, oh ini loh ciri-ciri orang bertakwa. Nah, misalnya kita naik ke yang kedua, pola-pola Allah menyebutkan ciri orang bertakwa itu juga banyak. Di antaranya yang paling dekat ada di dalam Al-Baqarah ayat awal ya, ayat 1-2. Di dalam ayat pertama ini, yang pertama Allah sebutkan tentang orang bertakwa, bahwa Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Langsung Allah nyebutin. Nah, cirinya orang bertakwa itu langsung Allah sebutin. Saking sayangnya ke kita, Allah nggak cuman kamu harus takwa, takwa itu penting, tapi Allah juga ngasih tahu ini loh kalau mau takwa. Nah, yang pertama Allah sebutkan ciri orang bertakwa dalam Al-Quran dari sekian ribu ayat ini, pertama yang disebutkan adalah alladzina yu'minuna bil
ghaib, yaitu orang yang beriman bil ghaib. Nah, yu'minuna bil ghaib, kata para ulama ada dua maknanya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib itu artinya mengimani hal-hal yang gaib, ai bil maghibat. Hal-hal yang gaib itu hal-hal yang ada tapi tidak kasat mata, tidak terjangkau indera, tapi itu wujudnya ada, nyata, berdasarkan informasi Al-Quran, berdasarkan informasi Rasulullah SAW. Seperti apa surga, neraka, malaikat, arasy, kursi, adanya akhirat, adanya Lauhul Mahfuz, adanya ma'ad, adanya sirat, adanya mizan dan sebagainya, dan terutama tentang wujud Allah itu sendiri. Ini arti pertama, arti yang permukaan, yang ini semua paham. Tetapi para ulama mengisyaratkan pada kita ada makna kedua yang lebih dalam dari bil ghaib. Bil ghaib itu artinya iman secara ghaib. Iman secara ghaib artinya iman secara tersembunyi, yaitu walaupun dia sedang menyendiri maka dia tetap menunjukkan keimanan. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa mau menunjukkan keimanannya enggak hanya bisyahadah, enggak hanya ketika rame-rame aja seperti orang munafik. Ramai baru iman, ramai baru menunjukkan keislaman, kalau ramai baru menunjukkan kebaikan. Nah, orang beriman mah walaupun bil ghaib, artinya walaupun dia sedang nggak kelihatan orang, walaupun dia nggak sedang dilihat orang, dia tetap menunjukkan keimanan. Nah, ini orang bertakwa. Nah, maka di ayat lain disebutkan bertakwa itu dengan puasa, karena puasa paling menunjukkan ciri iman bil ghaib. Nah, di dalam ayat lain, misalnya di dalam Al-Furqan itu lebih lengkap lagi, Allah menyebutkan 8 ciri orang bertakwa. Berarti kalau kita mau takwa, lakukan yang 8 ini. Tamat tadi berarti 9. Disebutkan di dalam ayat 63 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai akhir. Nah, kalau dirangkum itu ada 8 ciri orang bertakwa itu. Yang pertama, ibadur rahman ini ditafsirkan oleh para ulama ay al-atqiya, yaitu orang-orang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang punya sifat tawadu, merendah, humble. Merendah karena menyadari benar di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ciri dari merendah, kalau berjalan di muka bumi jalannya tenang, jalannya enggak gerasa gerusuk, jalannya enggak seradak seruduk, tapi benar-benar tenang. Dan ketika berkomunikasi dengan orang lain dia akan santun, dia akan menjaga dari ucapan komunikasi yang menyeruskan dia pada dosa. Disebutkan di situ, kalau dia ngobrol dengan orang bodoh, dengan orang-orang yang tidak tahu tata krama etika, sehingga misalnya berkata kasar kepada dia, memarahi dia, mengejek dia, dia akan terjaga lisannya dari kata-kata yang dosa. Qalu salama. Ini ciri pertama. Jadi merendah sehingga jalannya tenang, komunikasi pun tenang, nggak terjerumus pada kata-kata yang mengganggu, menyakiti orang. Ini karena dia melihat dia tidak lebih baik daripada orang lain, selalu merendah. Ini yang pertama. Ciri yang kedua orang bertakwa itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, itu memperbanyak ibadah malam. Orang bertakwa itu selalu menyempatkan di malam hari walaupun singkat atau sedikit ada ibadah malamnya. Di situ dikembalikan sujud dan berdiri. Ibadah malam ini mengisyaratkan orang bertakwa ini kalau ibadah sunat, ibadahnya disembunyikan, nggak terang-terangan. Maka kalimatnya yabituna, di malam hari. Isyarat bahwa memang kalau ibadah sunatnya orang takwa itu banyak ibadah sunat, tapi ibadah sunatnya disembunyi-sembunyiin, disumput-sumputkan, nggak diobral-obral, nggak disebar-sebar di medsos misalnya. Ciri yang ketiga, orang bertakwa itu sangat takut dosa. Sangat takut terjerumus pada dosa. Orang bertakwa masih mungkin berdosa, tapi dia takut banget. Sekalinya dia berdosa, takut banget. Digambarkan dalam ayat itu, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaka kana ghurama. Sekalinya berdosa langsung, ya Allah jaga aku dari azab jahanam, langsung takut. Sekali lagi, orang bertakwa masih mungkin berdosa, kadang ada yang masuk, tetapi sekalinya berdosa dia akan sangat takut sehingga banyak istighfar. Makin dia takwa, makin bersih, justru makin banyak istighfarnya. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, dia rajin sedekah, tapi sedekahnya secara proporsional, enggak berlebih-lebihan sehingga dia yang jatuh miskin, akhirnya dia yang meminta-minta, enggak juga terlalu kikir, terlalu koret sehingga ngasihnya itu enggak cukup. Maksudnya terlalu kikir itu ngasih ke orang cuma 200 rupiah, udah nggak laku sekarang.
Atau dia punya uang 100.000 untuk dikasih semuanya, untuk istri nggak ada, untuk biaya sehari-hari nggak ada, dia mengemis, itu nggak bagus. Orang bertakwa rajin sedekah, tapi sedekahnya proporsional, sedang-sedang saja. Ini yang disebut dalam ajaran Nahdlatul Ulama at-tawassut al-i'tidal, di pertengahan, sineger tengah, nggak berlebih-lebihan. Itu yang keempat. Yang kelima cirinya adalah menjauhi dosa besar, terutama 3 dosa. 1 dosa kekufuran, 2 dosa pembunuhan, 3 dosa perzinahan. Ini yang di dalam ayat Ibadur Rahman itu secara khusus. 3 dosa besar yang utama. Yang kalau dijauhi itu akan dapat paling besar. Yang keenam, tidak hadir dan berpartisipasi dalam kebatilan. Kalau ada acara batil, acara buruk, dia enggan hadir. Dia jaga gengsi. Gengsi bagi orang bertakwa terlibat dalam kebatilan. Gengsi bagi orang bertakwa hadir di dalam acara keburukan. Yang ketujuh, orang bertakwa itu menerima nasihat. Walladzina idza dzukiru, ya, kalau diberi peringatan dia enggak sombong, menyimaknya dengan baik, mau belajar. Dan yang terakhir, ciri orang bertakwa itu adalah dia ingin banget Islam tersebar luas, punya tanggung jawab dakwah. Apa cirinya? Dia mendoakan supaya anak keturunannya jadi orang-orang bertakwa, bahkan jadi pemimpin orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan barangkali itu mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai